Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat membersamai Anda dalam program Unhas Figure. Pemirsa, Universitas Al-Marisah Madani atau yang biasa dikenal dengan Univeral merupakan sebuah perguruan tinggi yang diresmikan pada Agustus 2023 lalu. Meskipun terbilang sebagai pendatang baru di jajaran perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, tentunya Univeral ini memiliki sejumlah keunggulan yang bisa pemirsa pertimbangkan jika ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Universitas Al-Marisah Madani. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pada penasaran gimana sih cara daftarnya, seperti apa sih Universitas Al-Marisah Madani itu? Nah, di sini saya tidak sendirian pemirsa. Saya sudah didampingi dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Al-Marisah Madani, ada Bapak Dr. Apoteker Zulham Esfar MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Wajahnya sangat fresh ya teman-teman ya, sangat segar. Nah, ada istilah nih Pak yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin pemirsa di rumah ini sudah pada penasaran sebenarnya Universitas Al-Marisah Madani ini gimana sih pendiriannya Pak? Ya, oke. Terima kasih ya Mbak Iva. Jadi sebenarnya Universitas Al-Marisah Madani ini atau biasa dikenal dengan Univeral, sebenarnya ini hasil dari perubahan bentuk ya dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Jadi sebenarnya untuk kampusnya sendiri sudah berdiri sejak tahun 1999. Oke. Berarti sudah 25 tahun. Ya, kurang lebih. Ya, jadi awalnya yayasan ini mendirikan Akademi Farmasi Kebangsaan yang hanya mengelola prodi D3 Farmasi. Kemudian di tahun 2004 mendirikan lagi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Kemudian di tahun 2012 Yayasan Pendidikan Kebangsaan ini berubah nama menjadi Yayasan Al-Marisah Madani. Nah, untuk efektivitasnya dilakukan penggabungan institusi. Akademi Farmasi Kebangsaan bergabung ke STIFA Makassar atau Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Nah, setelah bergabung kemudian karena STIFA Makassar ini memiliki cita-cita untuk lebih mengembangkan diri, salah satunya itu untuk membentuk universitas dengan penggabungan dari Akademi Kebidanan Minasaupa. Tahun 2023 berubah bentuk menjadi Universitas Al-Marisah Madani. Seperti itu sejarahnya. Jadi kalau boleh dibilang ya sebenarnya sudah lama kampusnya tapi dengan nama baru ya. Wajah baru menjadi Universitas Al-Marisah Madani. Seperti itu. Jadi itu tadi pemirsa ya, tentunya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan tentunya ternyata sudah lama ya berdirinya, hanya berubah nama saja. Tentunya sudah banyak lah prestasi-prestasi yang sudah diukir. Nah, untuk saat ini sendiri Pak di Univeral ini ada berapa sih jumlah jurusan atau prodi yang tersedia Pak? Nah, untuk di Univeral sendiri, di sini kami memiliki 2 fakultas. Yang pertama Fakultas Ilmu Kesehatan yang mengelola 4 prodi kesehatan, yaitu D3 Farmasi, S1 Farmasi, Profesi Apoteker, dan D3 Kebidanan. Dan fakultas yang kedua yaitu Fakultas Bisnis, Teknologi, dan Sosial, mengelola 6 prodi, yaitu Manajemen, Akuntansi, Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, dan Hukum. Seperti itu. Jadi 2 fakultas? 2 fakultas dengan 10 prodi. Dengan 10 prodi. Nah, ini ke 10 prodi ini Pak, itu berasal dari sekolah yang lama atau ada yang baru ditambahkan? Yang Fakultas Ilmu Kesehatan ini kan hasil dari penggabungan 2 institusi antara Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar dengan Akbid Minasaupa. Nah, prodi baru yang kami buka ada 6 prodi baru ini. Untuk sementara kami gabung dalam satu fakultas. Lebih tenar sih dibilangnya, disingkatnya Fakultas BTS. Bisnis, Teknologi, dan Sosial. Oh iya, jadi itu fakultas baru ya, 6 prodi baru. 6 prodi baru. Untuk mahasiswanya sendiri Pak, berapa sekarang? Untuk sekarang jumlah mahasiswanya itu kurang lebih 1.300 dengan total pengajar 91. Oke, 91 pengajar. Pengajar. Nah, di antara beberapa jurusan tadi kan sudah ada yang dari sekolah yang lama ya. Tentunya ada yang unggulan nih Pak. Dari semuanya yang mana yang unggulan nih? Sampai sekarang ini ya tetap yang jadi unggulan adalah
farmasi ya, tentunya. S1 farmasi dan profesi apoteker yang merupakan prodi unggulan di Universitas Al-Marisa Madani, dan itu peminatnya ya bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Oke, dan selalu mungkin menolak mahasiswa yang mendaftar Nah ya. itu daya saingnya memang sangat ini ya, Tumpah nih ketat. pendaftarnya. Oke. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, mungkin kita berbicara mengenai prestasi dulu nih. Ya, tentunya setelah kita dengarkan tadi pemirsa sejarahnya ternyata sudah lama berdiri, tentunya dari 1999 itu sudah banyak prestasi yang sudah ditorehkan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah nih Pak. Nah, sebenarnya prestasi ini ya tentunya sangat banyak ya, baik itu prestasi akademik dan non-akademik. Tapi kalau di Univeral ya, yang sebelumnya Stiva Makassar ya, sangat concern ya terkait dengan sering mengikuti event atau lomba-lomba, baik itu di tingkat wilayah, LL Dikti Wilayah 9, nasional maupun internasional. Mungkin yang saya sampaikan di sini prestasi mungkin yang terupdate, yang terbaru, bahwa terakhir ini kami mengikuti lomba tingkat nasional, internasional, Invention Expo, dan kami mendapat medali emas dan memperoleh juga Best Poster. Okay. Beberapa tahun belakang ini kami juga sangat ya concern ya untuk ikut dalam kegiatan PKM. Oh, PKM ya. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Dan alhamdulillah kami juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai perguruan tinggi terbaik klaster 3, khusus untuk perguruan tinggi yang paling banyak mendapatkan pendanaan. Jadi sampai sekarang juga yang terakhir ini kami berhasil memperoleh 17 pendanaan dan masih berproses, mudah-mudahan bisa lolos lagi karena tiap tahun kami lolos sampai ke PIMNAS. Oh, luar biasa sekali. Ya. Untuk tahun kemarin berapa tim nih Pak yang sebelumnya ada 19 tim. 19 tim. Wah, luar biasa. Nah, mungkin tentunya ada yang menunjang tuh Pak ya prestasi-prestasi tersebut. Mungkin boleh juga diceritakan kepada pemirsa program-program unggulannya seperti apa sehingga bisa membentuk mahasiswa yang tentunya sangat berprestasi di luar sana, Pak. Nah, untuk yang menjadi keunggulan dari kami tentunya kami didukung dengan fasilitas-fasilitas yang tentunya dari tenaga pengajar kami juga yang sangat ini ya berkompeten tentunya ya. Dosen-dosen kami juga berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri yang tentunya menghasilkan juga nantinya bisa mengajarkan ilmunya kepada mahasiswa kami. Ada juga beberapa dosen kami yang berasal dari luar negeri. Kemudian fasilitas yang ada di Univeral sekarang ini banyak sekali. Fasilitas penunjang diantaranya ruang perkuliahan tentunya ya yang sangat nyaman karena full AC tentunya. Kemudian ada ruang pertemuan atau aula yang bisa mencapai 300 orang. Kemudian lab, kami memiliki lab, ada lab penelitian, kemudian ada juga lab praktikum, lab CBT, lab OSCE. Kemudian fasilitas lainnya juga ada kami memiliki industri. Industri ya, dan telah menghasilkan produk yang terregistrasi BPOM. Kami juga memiliki apotek, klinik, ya. Kemudian ada juga fasilitas-fasilitas lainnya seperti musola, kantin, lapangan parkir yang luas, dan masih banyak fasilitas-fasilitas penunjang lain yang bisa membuat mahasiswa ini lebih nyaman tentunya menganggap kampus Univeral ini menjadi rumah kedua bagi mereka. Ya, jadi itu tadi pemirsa ya, ternyata fasilitasnya juga menunjang untuk prestasi-prestasi yang mungkin yang takut kepanasan dan lain sebagainya. Kelasnya ini full AC. Nah, mungkin di luar dari akademik itu Pak, ada mungkin program-program sejenis ekstrakurikuler dan lain sebagainya yang bisa menunjang juga prestasi mahasiswa. Nah, selain kegiatan akademik, kami juga aktif ya untuk mengikuti kegiatan non-akademik. Karena di organisasi mahasiswa ini ada yang namanya UKM. UKM ini yang betul-betul sebagai wadah untuk bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, potensi atau bakat mereka sesuai dengan bidang masing-masing tentunya ya. Dan ini sangat difasilitasi juga oleh Univeral tentunya. Dan kami juga sering mengikuti lomba dan mendapatkan juara, baik itu di tingkat wilayah
dan nasional. Oke, sampai sini mungkin pemirsa sudah pada mulai tertarik nih dengan fasilitas yang ada, kemudian program-programnya baik yang akademik maupun non-akademik. Nah, kita singgung sedikit dulu mengenai pendaftarannya nih Pak. Mungkin udah pada kepo gimana sih caranya, berapa sih jalurnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, untuk pendaftaran mahasiswa baru sendiri ya ada 2 jalur ya. Ada yang tes tentunya ya, dan bebas tes. Nah, bebas tes ini dikhususkan untuk yang jalur berprestasi, bisa juga jalur nilai UTBK, kemudian jalur ketua OSIS, jalur untuk yang hafiz-hafizah dan organisasi lainnya. Jadi silakan diajukan. Kemudian yang untuk jalur tes ya, untuk info selengkapnya sebenarnya ada di website ya, di pmb.univeral.ac.id. Jadi di situ semua lengkap, mulai dari alurnya, pendaftarannya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat adminnya yang sangat fast respon ya. Tentunya jadi kami sangat memfasilitasi. Dan untuk yang saat ini juga mungkin karena banyak pendaftar kami yang dari daerah, kami juga memfasilitasi ujiannya itu secara online. Nah, pemirsa, sebelum itu kita akan memasuki sesi kedua, tapi mungkin pemirsa ini udah dari tadi mungkin bertanya-bertanya nih, yang kursi kosong di samping Pak WR1 ini buat siapa sih? Penasaran? Kita akan mengundang gestar kita di sesi kedua, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Unhas Figur. Baik pemirsa, masih di Unhas Figur sebagaimana yang saya janjikan tadi. Di sini kita akan kedatangan bintang tamu baru. Di sini kita kedatangan Kak Muhammad Sanusi S. Farm sebagai lulusan juga dari Stiva ya, yang sebelumnya bentuk sebelumnya dari Univeral ini gitu ya. Tentu tidak puas rasanya kalau kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Bapak, tentunya akan melengkapi ya testimoni langsung nih dari alumni atau lulusannya. Sebelumnya Kak Sanusi angkatan berapa ya Kak? Lulusan angkatan berapa? Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya Kak masuknya 2016. Kemudian saya lulus pendidikan sarjana S1 itu tahun 2020. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan untuk profesi. Jadi saya ngambil lagi profesinya di kampus Univeral tahun 2023 dan alhamdulillah sekarang sudah lulus, tinggal proses wisuda Kak. Sedikit lagi ya menuju meraih gelarnya. Nah, setelah lulus S1 kemarin Kak, langsung kerja atau seperti apa? Boleh sharing-sharing pengalaman? Boleh. Jadi kemarin itu Kak, kan saya lulusnya 2020 nih. Nah, kebetulan tuh 2020 tuh timingnya yang pas kita COVID ya. Jadi saya sempat break 2 tahun, jadi saya udah langsung lanjutkan pendidikan ke profesi gitu. Jadi saya balik, pulang kampung nih Kak. Kembali ke Kalimantan, saya kerja, alhamdulillah sempat dapat pengalaman kerja selama 2 tahun. Kemudian kemarin awal tahun 2023 saya memutuskan untuk baru melanjutkan pendidikan profesi apoteker. Jadi sempat kerja dulu ya? Sempat kerja Kak 2 tahun. Kita kembali ke Pak Zulham dulu ya. Mungkin
pemirsa di rumah ini sudah banyak berminat nih untuk mengikuti jejaknya Kak Muhammad Sanusi ya Boleh. sebagai mahasiswa di Univeral sendiri. Kita sambung pembahasan penerimaan mahasiswa barunya tadi Pak. Untuk kuotanya dulu nih, ada berapa sih yang bakal diterima di tahun ini Pak? Ya, untuk jumlah mahasiswa yang mau diterima untuk program S1 Farmasi ada 250 orang, D3 Farmasi 100 orang, D3 Kebidanan 100 orang, profesi apoteker 80 orang. Dan untuk Fakultas Bisnis Teknologi Sosial ya, ada prodi manajemen 40 orang, akuntansi 40 orang, ilmu komunikasi 40 orang, hukum 40 orang, kemudian informatika 40 dan sistem informasi 40. Jadi masing-masing 40 kuota ya. BTS gitu BTS, ya. Fakultas BTS. Untuk totalnya berarti berapa ya? Saya hitung nih Pak tadi totalnya untuk satu kampus. Nah, untuk jumlah kuotanya itu kurang lebih sekitar ya 250 ya. Pemirsa di rumah silahkan hitung sendiri ya totalnya. Intinya kita tahu setiap prodi kuotanya masing-masing. Itu ada peningkatan dari tahun sebelumnya, Pak? Ya, sebenarnya untuk jumlah kuota ini didasarkan juga pada rasio dosen. Jadi kurang lebih sama lah dengan tahun yang sebelumnya. Nah mengenai mahasiswa baru ini kan lekat dengan yang namanya pemburu beasiswa. Nah, ini mungkin dari tadi teman-teman tunggu-tunggu nih kapan nih dibahas masalah beasiswa. Mungkin kita cerita dulu pengalaman dari Kak Sanusi ya. Mungkin boleh, Kak. Pas maba juga pernah menjadi pemburu beasiswa, gimana Kak pengalamannya? Boleh. Nah, yang kalau dari saya sendiri sih Kak, waktunya kemarin pendidikan S1 ya Kak, sarjana farmasi pada saat itu masih Stiva ya Kak. Pada saat itu masih Stiva ya. Iya, betul. Nah, itu kebetulan untuk program beasiswa dari kampus itu sebenarnya memang ada beberapa. Kebetulan cuma yang sempat saya terima, alhamdulillah lolos itu ada 2 beasiswa Kak. Jadi yang pertama itu ada beasiswa terkait PPA, peningkatan prestasi akademik. Dan yang satunya itu kebetulan beasiswa langsung dari yayasan, karena alhamdulillah saya juga sempat dikasih amanah untuk menjabat sebagai Presbem. Ketua BEM pada saat itu. Nah, jadi kan untuk beasiswa itu sendiri juga, jadi salah satu syaratnya adalah selain dari peningkatan prestasi akademik, dalam hal ini adalah IPK, kemudian ada keaktifan dari mahasiswanya, dan di sisi lainnya itu terkait organisasi Kak. Dan alhamdulillah kemarin saya bisa jalani berbarengan. Jadi saya sebagai Presbem, kemudian di samping itu saya tetap menjalankan peran saya sebagai mahasiswa, artinya dalam hal ini adalah kuliah aktif dan akademiknya. Di satu sisi saat itu saya juga sempat menjadi asisten dosen. Jadi alhamdulillah untuk beasiswa itu syaratnya bisa terpenuhi lah Kak. Jadi itu ya pemirsa, tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya, tidak hanya semerta-merta mendapatkan itu. Kita bisa dengar ceritanya dari Kak Sanusi tadi, dia aktif di organisasi, mungkin mau menambahkan, akademik. Silahkan Pak. Ya. Jadi untuk beasiswa yang ditawarkan di Universitas Al-Marisa Madani ini sebenarnya ada beberapa ya. Mungkin sudah disebutkan juga yang sempat Sanusi sebutkan ya. Jadi ada yang namanya beasiswa PPA. Ya, peningkatan prestasi akademik. Kemudian ada juga BBN ya, bantuan biaya mahasiswa. Kemudian beasiswa yayasan ya, yang Sanusi juga sudah dapatkan ya, tentunya yang betul-betul yang memiliki prestasi dan loyalitas yang tinggi terhadap institusi. Dan yang sekarang ini kami juga menjadi penyelenggara untuk beasiswa untuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Ya. Gitu. Jadi total ada 3 ya Pak? 3 beasiswa? 3, tambah beasiswa yayasan. Beasiswa yayasan. Jadi 4. Jadi sangat banyak nih teman-teman peluang beasiswa buat para calon mahasiswa baru. Nah selanjutnya nih Pak, mengenai kan kita sudah bersama dengan alumni. Nah kita berbicara mengenai prospek kerja nih Pak. Mungkin ada mitra yang sudah dijalin sejak dahulu antara Stiva ya sebelumnya dengan para mitra ini yang tentunya akan menunjang baik dari proses pendidikannya mahasiswa, dan setelah lulus dari situ mungkin sudah ada arahnya kemana gitu Pak. Boleh dijelaskan? Sebenarnya kerjasama itu kami sudah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dan berbagai perusahaan, yaitu baik dalam maupun luar negeri. Dan kami juga sering ya mengikuti event ya. Contohnya yang terakhir kami mengikuti ya Summer Exchange ya, untuk di Vietnam ya, di Tan Duc Thanh University.
Ya, jadi ada beberapa program juga yang dari luar negeri kami menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri, dan baik itu di internasional ya, ada juga di tingkat nasional. Ya. Untuk di perusahaan-perusahaan sendiri, kalau di Universal sendiri ada yang namanya UPT Pusat Karir dan Tracer Study. Jadi memang ada UPT tersendiri yang mengelola khusus untuk layanan kemahasiswaan dan alumni tentunya. Jadi selain menyediakan berbagai pelatihan yang mendukung pengembangan soft skill dari mahasiswa, juga menyediakan layanan-layanan yang tentunya bisa menjadi wadah ya bagi alumni atau mahasiswa untuk mendapatkan informasi sampai memfasilitasi mahasiswa sampai mendapatkan pekerjaan. Oke, mungkin boleh sharing lagi pengalamannya dari Kak Sanusi. Kemarin kan sempat 2 tahun ya sebelumnya kerja. Gimana sih struggle-nya Kak? Atau mungkin ada dapat nilai plus karena lulusan dari Stiva ini sehingga dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan itu Kak? Iya, cerita pengalaman sih ya Kak, pas S1. Nah kan kalau S1 itu terjunnya kita ketika kita di bagian profesinya kita, itu kan masih terhitung tenaga teknis kefarmasian ya Kak, atau TTK. Nah, kebetulan yang menjadi nilai plusnya pada saat kemarin saya lulus, dan alhamdulillahnya itu Kak, kemarin itu istilahnya saya tidak sempat menganggur. Betul. Jadi pada saat selesai, langsung alhamdulillah dapat gitu nah kan, habis lamaran, lamarkan kerjaan. Nah, mungkin itu karena didukung dari apa yang sudah didapat dari kampus. Artinya jadi alhamdulillah kampus memfasilitasi ya Kak, betul-betul sudah men-train kita buat bagaimana kita setelahnya. Jadi bukan hanya bagaimana kita di dalam dan lulus, tapi sudah dibawa nanti setelah ini mau kemana sih gitu. Nah, di satu sisi lagi, yaitu lagi Kak, pengalaman organisasi. Itu menurut saya dengan adanya pengalaman organisasi saya sebelumnya, justru malah memudahkan saya ya untuk melamar pekerjaan, karena kan ketika kita melamar pekerjaan itu yang dilihat bukan hanya dari nilai IPK-nya, banyak sisi-sisi lain itu yang kita dapat dari organisasi, mungkin dari kepemimpinan, manajemen waktu, public speaking tentunya ya kan. Nah itu yang saya rasa menjadi nilai plus. Alhamdulillah saya bisa cepat keterima di suatu tempat di pekerjaan gitu nah. Dan kemarin juga alhamdulillah pada saat lepas S1 itu saya bekerja di 2 tempat sekaligus Kak, klinik dan apotek, dan di situ betul-betul bisa menerapkan apa yang saya dapatkan pada saat di bangku kuliah gitu. Dan akhirnya setelah itu ya memutuskan kembali untuk melanjutkan ke jenjang profesi seperti saat ini. Kenapa memilih untuk kembali lagi di Universal? Kenapa memilih kembali ke Universal? Jadi Kak, struggle-nya kita ketika memutuskan untuk mengambil profesi itu bukan bagaimana saat kita masuk, tapi bagaimana kita untuk keluar gitu. Karena yang menentukan kelulusan itu kan bukan dari kampus Kak. Kalau kita profesi apoteker ya, profesi itu yang menentukan itu nasional ya. Nah, kita lihat ini kampus Universal, kampus baru. Jadi saya itu angkatan ketiga Kak. Jadi apoteker itu. Pendidikan apoteker itu saya angkatan ketiga. Nah, saya lihat angkatan pertama kemarin, ini kampus yang baru buka, tapi tingkat kelulusannya itu sudah tertinggi untuk wilayah Indonesia Timur ya Kak. Dan untuk kampus baru itu sudah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Itu yang saya ikuti di angkatan 1. Kemudian saya lihat lagi di angkatan kedua. Pada saat di angkatan kedua naik lagi menjadi 70% lebih tingkat kelulusannya. Dan sementara kita tahu bahwa untuk pendidikan profesi apoteker itu, untuk bahkan yang kampus-kampus yang sudah jauh berdiri lebih lama, itu susah untuk mencapai target segitu. Dan akhirnya dengan alasan seperti itu ya Kak, artinya saya lihat bahwa ada something lah di kampus ini. Artinya betul-betul menyiapkan mahasiswanya bagaimana untuk bisa sampai lulus gitu. Akhirnya memilihlah masuk ke angkatan ketiga, dan alhamdulillah di angkatan saya untuk first takernya itu lulus 100%. Wah, di angkatan ketiga ini 100%. Luar biasa sekali pemirsa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, meskipun diresmikannya ini baru Agustus tahun lalu, tapi luar biasa ya prestasi yang sudah ditorehkan baik dari segi akademik maupun non akademiknya. Nah, mungkin sedikit lagi Pak dari pemanfaatan alumninya di kampus sendiri, mungkin sebagai tenaga didik, mungkin peluangnya seperti apa nih Pak? Nah, untuk pemanfaatan alumni kami ya tadi melalui layanan UPT Tracer ya, UPT Pusat Karir dan Tracer tadi ya. Jadi memang dari hasilnya itu
kalau dilihat ya dari rata-rata mahasiswa ini waktu tunggu sampai mendapatkan pekerjaan itu sangat singkat memang. Ya, jadi langsung terserap. Nah, untuk pemanfaatan alumni ini kami juga memiliki potensi ya, terutama ya bisa dicontohkan saya sendiri. Saya merupakan produk asli angkatan pertama di Sekolah Tinggi Informasi Makassar dan alhamdulillah sudah mengabdi ya, dan sekarang juga banyak dari alumni kami juga berprofesi sebagai tenaga pengajar, kemudian bisa jadi entrepreneur juga. Jadi rata-rata berdasarkan hasil tracer itu kalau tidak menjadi pengusaha, PNS, bahkan studi lanjut, jadi semua terserap di ini di lapangan baik kerja. menjadi tenaga didik atau dosen di kampus sendiri gimana peluangnya? Sangat berpeluang. Ya, sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Berprestasi ya, tentunya. Ya, jadi termasuk si Sanusi ini. Jadi ini salah satu kandidat juga. Salah satu kandidat ya calon. Karena tinggal sedikit lagi nih mencapai gelarnya. Jadi mungkin sebelum kita akhir Pak bisa diberikan closing statement dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Mungkin bagaimana sih sebenarnya yang dijanjikan oleh Univeral dan apa yang bakal mereka dapatkan ketika nanti mendaftar sebagai mahasiswa di Univeral. Silahkan Pak. Oke, tentunya ya kami dari Universitas Al-Marisa Madani mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Unas TV memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan gambaran terkait dengan profil kampus kami yang tentunya berdasarkan yang kami paparkan tadi, mulai dari profil kampus, kemudian jejak prestasi yang kami telah torehkan ini bisa menjadi bukti ya bahwa kami di Univeral ini berkomitmen ya, bahwa kami memberikan yang terbaik kepada mahasiswa, baik itu layanan akademik maupun non-akademik. Jadi jangan ragu lagi ya, kami mengajak seluruh pemirsa dari Unhas TV ini untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar Universitas Al-Marisa Madani. Terima kasih, sampai ketemu di Universitas Al-Marisa Madani. Jadi kami punya simbol seperti ini. Simbolnya, seperti ini ya. Nah, itu dicatat baik-baik ya pemirsa ya bagi yang ingin mendaftar. Nah, mungkin sebelum kita akhir saya berikan kesimpulan bahwasanya memang Universitas Al-Marisa Madani ini setelah saya dengarkan tadi sharing-sharingnya ya, prestasinya sangat mencengangkan ya, meskipun dia baru diresmikan di tahun lalu, tetapi tentunya memiliki keunggulan-keunggulan baik dari segi akademik maupun non-akademik yang akan menjamin mutu pendidikan dari pemirsa Unhas TV sekalian. Dan tentunya dengan alur pendaftaran yang sangat mudah ya, baik untuk dari di daerah, di luar daerah itu sangat dimudahkan dari segi pendaftaran, dan beasiswa juga peluangnya sangat terbuka lebar. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zulham selaku WR1 dan juga Kak Sanusi ya selaku alumni dari S1 dan sebentar lagi meraih gelar apotekernya. Terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unas Figur dan program-program Unas TV lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.